Selamat pagi dan selamat datang semuanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Faustinus Christian Agung Putra Mardika, yaitu sebagai karyawan baru atau karyawan magang yang ada di LPP Media Pertama. Saya di sini sebagai internship HR dan GA yang merupakan masih baru sekali di bidang HR dan GA seperti ini. Selanjutnya sendiri saya akan memperkenalkan diri ke depannya akan dan juga akan menjelaskan apa yang saya dapatkan di LPP Media Pertama selama 1 minggu internship. Saya selama 1 minggu dipandu oleh Pak Andre, Pak Pur dan juga Kak Tia sebagai mentor-mentor saya dan juga coaching saya. Gimana caranya bekerja sebagai HRNGA dan gimana caranya visi misi tujuan dan nilai-nilai perusahaan agar selaras dengan saya seperti itu. Selanjutnya, oke, pertama tadi kan saya sudah bilang visi misi yang diterapkan oleh perusahaan pada diri saya. Saya dijelaskan gimana sih visi misi yang ada di Beber Saudara, yaitu sehat, besar dan kuat. Sehat dan besar dan kuat itu sehatnya itu bukan sehat seperti jasmani saja, tetapi sehat secara pikiran, keuangan, terutama sih keuangan karena kita bergerak di bidang keuangan. Kenapa kita harus sehat secara keuangan? Agar kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi para customer kita, bagi para pelanggan kita. Kemudian setelah itu kita besar. Kalau jika kita sehat, kita sehat secara pikiran, kita sehat secara keuangan, kita sehat secara mental, sehat secara jiwa, kita akan menjadi besar. Besarnya itu bukan besar seperti kita gede, itu bukan, tetapi kita besar secara tekad, besar secara value, kemudian besar secara sebagai contoh dan kita bisa dihormati orang karena kita sudah sehat nih, kita akan menjadi kayak sebagai teladan kayak gitu. Kemudian kita akan kuat jika kita sehat besar, itu kita akan kuat, kita akan berpertemuan kita. Jika kita sehat, kita besar, kita tidak akan takut, kita akan selalu kuat untuk menjalani apapun itu. Kita tidak akan melihat ke belakang gimana nih cara ngadepin masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Kemudian pada misi perusahaan sendiri itu melayani kebutuhan stakeholders dengan sepenuh hati, adil dan transparan. Ini bagian misi ini kita terus memberikan gimana caranya melayani sebuah kepada stakeholders dengan sepenuh hati. Jika kita tidak sepenuh hati, kita akan merasa berat. Kita juga akan merasa gimana nih rasanya kalau kita tuh memberikan sebuah pelayanan tuh dengan tidak sepenuh hati. Kita akan merasa, oh pelanggannya tuh seperti ini, oh pelanggannya tuh kayak ribet banget karena kita tidak menggunakan sepenuh hati. Tapi jika kita menggunakan bekerja secara sepenuh hati itu, kita akan merasa ringan, kita akan merasa kayak enak ya kerja kayak gini, kayak gitu. Karena kalau kita terus bekerja dengan sepenuh hati, jika teman-teman tidak bisa bekerja secara penuh hati, kita tuh akan merasakan berat sekali tanggung jawabnya, berat sekali kayak untuk secara adil dan transparannya sekali, kayak kita tuh akan bisa bertindak sebagai fraud atau kecurangan. Itu kita akan tidak adil bagi pelanggan yang lainnya, dan kita tidak akan transparan kepada calon-calon customer yang akan ada di BPR kita. Kemudian tujuan dan perusahaan. Untuk para BPR kita akan mengejar yaitu profit. Tetapi untuk dari diri saya sendiri, yaitu terutama di LPP Media Pertama, kita akan mengejar sebuah value. Value yang kita berikan adalah sebuah pelatihan, sebuah pengembangan SDM, sebuah perekrutan atau penyediaan jasa untuk para BPR. Kita akan memberikan value. Jika value yang kita akan berikan itu baik, bagus serta bermanfaat bagi sebuah BPR sendiri akan mengalami profit sendiri. Itu kayak kita juga profit bukan soal sebuah keuangan saja, tetapi jika kita memiliki SDM yang bagus, kita memiliki SDM yang terampil, kompeten, kita BPR sendiri itu akan mengalami profit dari keuangan, profit dari segi SDM, karena kita akan unggulnya itu juga dari sebuah keuangan dan sebuah SDM yang ada di BPR sendiri. Kemudian dari dua ini kita akan comply sebuah itu kayak peraturan. Jika kita
Sudah mengikuti dua nih, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah, yaitu terutama pada OJK. Bukan perusahaan saja yang mengikuti peraturan dari OJK, tetapi karyawan sendiri juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di perusahaan agar sumber daya manusia atau karyawan-karyawan bisa disiplin, bisa menaati, bisa menciptakan suasana yang aman, tenang bagi karyawan yang lain. About the value. Ini tentang nilai-nilai yang ada di BPR. Yang pertama itu ada integritas. Integritas sendiri pada zaman saya itu kita kenalkan bagaimana kita diajarkan kejujuran, gimana kita diajarkan untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan gimana kita ketika berperilaku pada orang lain. Yang saya maksudkan adalah jika kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara A, tapi kita juga harus berperilaku secara A juga. Karena apa? Jika tidak seperti itu, kita tidak punya integritas, kita tidak punya pedoman, karena kita selalu berubah-ubah seperti itu. Kemudian kompetensi sendiri itu yang ada di BPR. Kompetensi itu bisa segala macam. Kita tuh jika kita memiliki kompetensi yang unik, kita akan dihargai, kita akan dilihat oleh para petinggi kita atau kepala kita. Karena jika kita tidak memiliki kompetensi yang unik, kita tidak akan bisa berkembang secara jauh dari diri kita. Kenapa kita tidak bisa berkembang secara jauh? Karena jika kita mengandalkan kompetensi yang secara umum, semua orang itu pasti sudah bisa melihat kenapa kompetensi itu secara umum. Tapi kalau kita memiliki sesuatu yang unik, orang lain bakal melihat kita, oh orang ini unik, orang ini memiliki kompetensi yang berbeda dari yang lain. Kenapa kita harus selalu memiliki kompetensi? Jika teman-teman memiliki kompetensi yang berbeda, usahakan kembangkan kompetensi tersebut. Kemudian reputasi. Nah, reputasi ini sendiri, jagalah seperti itu, jagalah nama baik teman-teman. Kenapa jagalah nama baik teman-teman? Jika teman-teman bisa menjaga nama baik teman-teman, begitu juga teman-teman juga bisa menjaga nama baik instansi teman-teman yang tempat tinggal sekarang atau tempat kerja teman-teman sekarang. Karena reputasi sendiri ini merupakan sangat penting. Jika teman-teman tidak bisa menjaga nama baik, gimana teman-teman caranya untuk menjaga nama baik instansi? Tetapi kalau teman-teman bisa menjaga nama baik teman-teman sendiri, teman-teman juga bisa menjaga nama baik instansi teman-teman sendiri. Karena jika orang lain mengetahui kalau nama kita jelek, kita tuh akan susah. Apalagi oleh banyak orang atau lingkungan kecil kita, contoh masyarakat lah, masyarakat teman-teman. Di lingkungan kecil itu jika nama teman-teman jelek, pasti akan menjadi cibiran tetangga, pasti akan jadi bahan omongan tetangga. Tapi kalau teman-teman baik, pasti akan, oh orang itu seperti ini ya, baik sekali ya, kayak gitu. Jadi kayak orang-orang itu pasti melihat kita, melihat instansi kita, ternyata tuh memiliki reputasi yang baik. Kemudian selanjutnya ada semangat dan peduli. Semangat dan peduli itu merupakan kombinasi yang sangat bagus. Bagusnya itu dalam jika kita semangat tapi tidak peduli, itu kayak buat apa kita semangat itu? Berarti ada semangat untuk tidak peduli. Tapi kalau kita semangat dan kita memiliki rasa peduli, kita akan menjalani hari-hari dengan sangat senang. Dan juga kita memiliki peduli itu bukan peduli kalau ada orang yang terjatuh kita harus menolong, bukan hanya itu saja, tetapi kita harus peduli terhadap diri kita sendiri. Jika kita tidak peduli terhadap diri kita sendiri dan tidak semangat pada diri kita sendiri, gimana teman-teman bisa semangat dan peduli terhadap perusahaan seperti itu? Jika teman-teman semangat, aku semangat tuh bukan berasal dari ketika sampai tempat kerja aku mau semangat, tetapi ketika teman-teman bangun tidur itu harus sudah semangat. Karena jika teman-teman tidak semangat dari bangun tidur, itu akan merasakan hari yang cukup lelah sekali. Kemudian peduli itu bukan soal tolong menolong saja, tapi peduli dengan tanggung jawab, juga dengan etika kita, gimana kita bekerja seperti itu. Jadi kalau kita peduli, berarti teman-teman jika masuk jam 8, berarti kita harus bangun jam berapa? Jam 7, jam 6, atau jam 5. Ketika kita bekerja sebuah instansi atau perusahaan, kita tuh harus peduli dengan diri kita. Kita tidak boleh telat. Jadi kalau kita telat, itu berarti kita tidak peduli dengan perusahaan. Karena perusahaan terbayar aku atau gimana,
yang penting aku dibayar. Enggak gitu, itu bukan sebuah peduli. Semangat dan peduli itu adalah kita harus semangat bangun, dari bangun kita semangat, kemudian kita bangun pagi agar kita bisa melakukan aktivitas sebentar seperti makan, mandi, agar kita tidak terlambat ke sebuah perusahaan. Itu juga peduli terhadap peraturan perusahaan juga. Selanjutnya tuh profesional dan proporsional. Profesional dan proporsional sendiri itu kita tuh bekerja secara profesional. Tetapi kita tidak melulu secara profesional bekerja. Karena apa? Kalau kita selalu profesional kerja dan kita di tempat A, kamu diminta tolong secara profesional aja dong, kamu mau iyain. Ya itu bukan profesional. Profesional itu seperti kita bekerja sesuai tanggung jawab kita, job desk kita. Kita harus menyelesaikan job desk kita. Karena apa? Kita tuh sebelum masuk perusahaan pasti sudah dijelaskan gimana tentang job desk kita, gimana tentang tanggung jawab yang kita harus penuhi untuk melakukan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian proporsional itu merupakan porsi kita tuh sudah diberikan dari awal kita masuk, kita sudah diberikan, sudah dijelaskan, dan kita sudah ditanyakan apakah menyanggupi untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut itu. Jadi ketika kita bekerja, kita harus tuh bekerja secara profesional dan proporsional. Jadi kita harus utamakan tanggung jawab kita dulu, utamakan divisi teman-teman terlebih dahulu, jangan mengutamakan orang lain yang minta tolong pada teman-teman, terutama yang bukan tanggung jawab dari teman-teman. Teman-teman boleh untuk menolong, tetapi usahakan teman-teman melihat dulu tanggung jawab teman-teman itu sudah selesai atau sudah clear atau belum. Jika belum, gimana teman-teman untuk mau membantu orang lain padahal pekerjaan teman-teman belum selesai, kayak gitu. Dan juga ketika kita dimintai tolong, usahakan jangan kamu iyain saja, tetapi juga melapor kepada teman divisi, karena agar ketika teman-teman nanti dicariin, teman sedivisinya tuh bisa tahu kamu kemana, kamu lagi apa, kayak gitu. Karena pada jam kerja jika tidak kerja sesuai tanggung jawab nanti akan ditanyai oleh pimpinan, seperti itu. Kemudian ada 4, kerja keras, kerja cerdas, ikhlas, dan kerjasama. Ini tuh merupakan sebuah urutan di mana kita harus melakukan kerja keras dulu. Sebenarnya bisa untuk kerja cerdas kemudian kerja keras, tapi jika kita kerja cerdas terlebih dahulu dan kemudian kerja keras, itu menurut saya kita tidak akan menemukan sebuah celah, karena kita akan berpikir terlebih dahulu gimana mencari jalan mudahnya, gimana cara mencari jalan simpelnya sendiri. Kemudian kita akan bekerja keras. Kalau kita melakukan modelan seperti itu, kita tidak akan menemukan yang dimana letak kesalahan, letak jalan pintas yang kita kerjakan, seperti itu. Yang dimana-mana kita harus kerja keras, kita harus ibarat kata kita harus menaik tangga dari 1, 2, 3, tidak dari 2, 3 besok ke 1, itu tidak. Jadi kita harus menaikkan tangga 1, 2, 3. Kita kerja keras, kita berangkat dari bawah, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah berangkat dari bawah, kita akan kerja cerdas. Gimana sih caranya biar dari 1 ke 3 tidak melewati 2? Kita harus mencari tahu. Kalau ibarat tangga berarti kan teman-teman berarti harus melangkah 2 lantai, seperti itu. Tetapi kalau kita tidak tahu hal itu, kita tidak akan mengetahui gimana sih caranya untuk naik ke 2 lantai sekaligus tanpa melalui lantai 2, kayak gitu. Kemudian kita harus ikhlas. Jika teman-teman ikhlas dengan pekerjaannya, apa yang didapat, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami, kita tuh harus ikhlas. Ikhlas itu bukan sebuah tantangan yang paling penting. Karena apa? Kalau kita tidak secara ikhlas, kita akan merasa berat, kita akan merasa kok gini amat ya kerjaan, kok bebannya gini amat ya, seperti itu. Kita harus kerja cerdas, kita harus kerja keras, cerdas, kemudian ikhlas. Ikhlas itu tidak melulu tentang sebuah tantangan atau beban kerja, tapi jika teman-teman kerja keras, kemudian kerja cerdas, ikhlas, teman-teman sudah melakukan 2 hal ini. Tetapi ke teman-teman ketika dilihat oleh perusahaan itu teman-teman harus dimutasi, kayak gitu. Jadi teman-teman itu tetap ikhlas. Ikhlas itu adalah kayak teman-teman juga harus bisa menerima apa yang teman-teman alami. Tapi usahakan ketika teman-teman menerima hal tersebut itu jadikan sebuah tantangan, bukan sebuah kejelekan.
Karena kalau kita menganggap itu hal yang buruk, kita tidak akan bisa maju. Tapi kalau teman-teman bisa menganggap itu sebuah tantangan, kita akan berpikiran secara maju. Oh, ini tantangan buatku. Kenapa perusahaan tuh memindahkan aku di sini? Atau kenapa aku diberi beban kerja seperti ini? Teman-teman anggap itu adalah sebuah tantangan. Nah, kemudian ada kerjasama. Ketika teman-teman sudah mengerjakan kerja keras, cerdas, ikhlas, habisnya teman-teman yang terakhir adalah kerjasama. Teman-teman di sini tuh bukan bekerja secara tim individu saja, tetapi bekerja secara tim juga. Teman-teman bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan timnya teman-teman sendiri, atau mungkin bisa berkolaborasi dengan divisi lain yang sejalan dengan job desk teman-teman, karena kita harus bisa memikirkan gimana cara kita menyelesaikan tantangan-tantangan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kita tuh dari awal kita sudah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja sama. Kita tuh akan merasakan sebuah oh gini ya, kalau kita teman-teman melakukan dari awal step by step, pada akhirnya teman-teman akan merasakan oh cuma segini ya mudahnya, oh cuma segini ya entengnya, kayak gitu. Tapi jika teman-teman dari awal dibolak-balik sepertinya kayak dari teman-teman tuh kerja sama dulu kemudian kerja keras, kayak teman-teman tuh tidak akan merasakan kerasnya kerja karena teman-teman dari awal sudah bersama, kayak gitu. Jadi teman-teman usahakan kerja keras, kemudian kerja cerdas, ikhlas, dan kerja sama. Nah, selanjutnya pada saat itu saya juga dijelaskan gimana tentang struktur organisasi yang ada di sini, terutama di bagian HRNGA. Saya dijelaskan bahwa kita tuh harus mengikuti yang namanya struktur. Jika kita tidak ada struktur, kita tidak akan tahu kita akan melapor kemana, kita akan bekerja dengan siapa saja, kita tidak gimana job desk kita. Nah, di sini saya bertepatan sebagai staf HR magang. Itu langsung dibawahi oleh Pak Andre. Nah, dan saya memiliki 2 rekan kerja, yaitu Kak Tia dan Pak Purwono. Di sini tuh kita bertiga yang sebagai staf HR, kita harus melapor kepada Pak Andre bagaimana atau kendala yang kita alami, atau tugas apa yang kita sedang kerjakan, atau target apa yang kita kerjakan, karena agar Pak Andre itu bisa memonitor atau mengawasi kita, apakah kita tuh benar-benar bisa menghadapi tantangan itu, apakah kita tuh memiliki stuck atau struggle seperti itu. Yang kemudian ketika Pak Andre kenapa di sini sebagai team leader, nah dari pemegang saham sendiri ataupun dari Pak Agus, dari atasan sendiri itu tuh akan memberikan koordinasi kepada Pak Andre. Semisalnya membutuhkan sebuah rekrutan baru, nanti itu akan diumumkan oleh Pak Andre sebagai TL. Nah, nanti TL sendiri itu akan memberikan arahan kepada staf HR untuk merekrut orang baru dengan kualifikasi seperti ini. Karena jika tidak ada team leader, bagian bawah ini tuh akan bingung. Karena kita tidak bisa komunikasi satu arah. Kalau kita tidak bisa komunikasi satu arah, apa yang nanti disampaikan oleh atasan kepada Kak Tia, apa yang disampaikan oleh atasan kepada Pak Purwono, dan atau disampaikan oleh atasan kepada saya sendiri, itu nanti akan bisa berbeda. Jadi kita membutuhkan sebuah kepala seperti diri kita sendiri memiliki kepala, yaitu kepala akan menyalurkan kepada seluruh bagian tubuh kita sendiri. Jadi kayak tangan kanan gerak berarti satu jalan, sehingga tidak ada misinformasi antara atasan dengan diri kita, seperti itu. Nah, selanjutnya siap BPR. Pada hari pertama itu saya diajarkan untuk mengetahui tentang BPR. Sebenarnya itu pada awal saya juga tidak mengetahui apa itu BPR, tapi hanya saya mengetahui bagian singkatnya saja, yaitu kayak BPR itu bergerak di Bank Perekonomian Rakyat. Tetapi di BPR Saudara Group sendiri itu ada sebuah tools yang namanya itu Siap BPR. Nah, Siap BPR ini sendiri itu ditujukan oleh karyawan baru atau karyawan magang ataupun karyawan kontrak, agar mereka itu tuh bisa menerapkan gimana sih orang-orang tersebut tuh agar siap menjadi BPR di Saudara Group. Nah, di Siap
siap BPR sendiri itu ada dua. Kita terus mengerjakan selama 2 hari. Yaitu pada hari pertama kita akan mengerjakan dan dikenalkan bagaimana tentang visi, misi, tujuan dan nilai perusahaan. Kita harus pada karyawan baru atau karyawan magang itu tuh merupakan hal yang penting. Apakah visi misi perusahaan itu sesuai dengan visi misi yang kita jalani. Kemudian kita akan dijelaskan etika bekerja dan soft skill, yaitu soft skill yang dasar sekali, singkat. Kemudian kita akan diajarkan kosakata yang ada di BPR Saudara Group. Nah, yang dari Dewa nih, yang saya interest sekali, yang saya tertarik sekali itu ada di kosakata BPR. Karena apa? Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus pasti akan menggunakan kosakata-kosakata yang sebelumnya kita tidak tahu akan menjadi tahu. Ketika kita tidak tahu, kita masuk BPR, kita tidak tahu kosakata yang ada di BPR Saudara Group, kita akan menjadi bingung, kita akan tidak bisa ikut berkomunikasi, kita tidak bisa ikut ngobrol. Karena apa? Kalau kita harus mempelajari kosakata. Kalau kita tidak mempelajari kosakata yang ada di BPR, itu sangat sebuah riskan sekali untuk karyawan-karyawan yang ada di BPR. Sehingga kosakata yang ada di BPR ini sangat penting. Dan itu harus pelajari untuk karyawan baru atau karyawan magang. Ya, pada hari kedua itu tuh kita akan dikenalkan gimana job desk divisi yang ada di BPR, beberapa job desk divisi yang ada di BPR. Meskipun tidak semuanya, kita akan menjadi tahu gimana sih cara kerjanya funding, gimana sih cara kerjanya remedial. Sebelumnya saya juga tidak tahu apa itu mereka, tetapi setelah dijelaskan dalam video itu saya menjadi tahu. Meskipun saya harus memahami lebih lama dan harus sering-sering membaca lagi atau menerangkan lagi, tetapi kita harus mengetahui apa itu job desk yang ada di divisi BPR. Kemudian kita akan juga diberikan simulasi deposito dan nota asuran kredit. Kenapa ada simulasi deposito dan nota asuran kredit? Karena hal ini itu sangat penting di sebuah BPR. Ketika kita tanya oleh sebuah customer, deposito di BPR ini itu berapa? Kalau teman-teman tidak tahu caranya menghitung deposito yang ada di BPR Saudara Group, pasti teman-teman akan kayak eman-eman kalau aku gak bisa jawab, gak bisa mendapatkan customer lagi yang baru kayak gitu. Kemudian nota usulan kredit sendiri itu sebuah kayak nota kayak gitu tentang pengkreditan, sehingga teman-teman tuh juga harus bisa memahami tentang nota usulan kredit. Karena customer, jika kita akan menanyakan sebuah kredit seperti halnya deposito, jika kita tidak tahu, kita tidak akan bisa menjelaskan gimana sih kreditnya, alurnya, gimana sih cara pembayarannya, seperti itu. Nah, pada hari kedua kita juga dijelaskan anti fraud dan public speaking secara dasar. Nah, anti fraud sendiri ini yang saya highlight adalah di BPR kita akan bekerja dengan orang lain, yaitu kita itu sebuah bank, pasti kita akan berjualan uang kayak gitu. Nah, anti fraud itu tuh untuk mencegah para karyawan baru atau karyawan yang baru masuk itu tuh tidak bertindak cheating atau curang, atau istilahnya kalah maling kayak gitu. Karena dengan adanya pendidikan ini, yaitu BPR, kita tuh akan menjadi sadar bahwa pentingnya nilai-nilai yang ada seperti itu. Yang terutama itu adalah integritas. Jika teman-teman tidak memiliki integritas, gimana teman-teman bisa menerapkan anti fraud ini? Seperti itu. Nah, kemudian public speaking. Pada nilai-nilai itu kan kita juga ada tentang kompetensi ya. Kompetensi secara umum itu contohnya adalah public speaking. Nah, tetapi dalam public speaking ini yang uniknya itu adalah gimana teman-teman tuh berbicara kepada orang kayak gitu. Jika teman-teman melihat orang lain, kan pasti cara berbicara dengan orang lain itu berbeda-beda. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki keunikan sendiri gimana berkomunikasi dengan orang lain, teman-teman tuh akan merasa kayak pelanggan itu tidak tertarik dengan karena caranya itu sama saja kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan pelanggan atau customer, teman-teman harus menceritakan keunikan gimana caranya
teman-teman itu melakukan public speaking dengan baik. Nggak harus sama pelanggan juga. Gimana teman-teman cara berkomunikasi antar rekan divisi seperti itu. Nah, kemudian ada standar operasional onboarding. Ini yang saya alami selama 1 minggu dari hari Senin hingga hari Kamis. Pada hari ini, pada hari pertama kan terdapat orientasi karyawan baru. Nah, orientasi karyawan baru ini untuk calon magang atau calon karyawan baru, kita akan dituntun untuk dikenalkan tentang visi misi, nilai, tujuan, kemudian budaya organisasinya seperti apa, kemudian juga dijelaskan job desk dan tanggung jawabnya teman-teman seperti apa. Untuk karyawan baru pasti akan SOP-nya tuh pasti seperti ini. Pada awal masuk kerja itu akan dijelaskan gimana sih tentang perusahaan. Kemudian gimana sih bentuk perusahaan yang teman-teman tuh akan kerja seperti itu. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan pelatihan singkat mengenai siap BPR, gimana cara penggunaannya, gimana cara mengaplikasikannya, gimana cara mengerjakannya. Nah, pada siap BPR ini nanti teman-teman juga akan diarahkan untuk mengerjakan selama 2 hari. Nah, kemudian pada selanjutnya tuh dari saya sendiri untuk karyawan baru itu nanti akan diajarkan tentang tools-tools yang digunakan oleh HPPMWP atau BPR Saudara Group, karena kita tuh sudah by system. Jadi kita akan menggunakan tools yang digunakan oleh Saudara Group atau dan LPMWP. Nah, untuk saya sendiri pasti akan gunakan untuk sebuah rekrutmen, terutama di bagian rekrutmen. Tapi tidak hanya rekrutmen saja, saya juga akan menggunakan seperti teman-teman yang sebuah tools-tools yang teman-teman gunakan yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya ada evaluasi kinerja selama 1 minggu. Nah, setiap karyawan baru itu pasti akan dinilai, pasti akan dievaluasi gimana kerjanya selama 1 minggu. Apakah teman-teman sudah bisa menggunakan tools, apakah teman-teman bisa beradaptasi, apakah teman-teman bisa melakukan apa yang diharapkan oleh perusahaan terhadap diri teman-teman kayak gitu. Apakah kinerja teman-teman tuh selama 1 minggu tuh baik. Nah, ini selanjutnya ini yang saya catat BPR Saudara Group itu tuh ada kurang lebih, untuk cabangnya saya tidak ingat ada berapa, tetapi kita memiliki BPR Saudara kita itu ada 4 di BPR Saudara kita. Kemudian BPR Jateng itu terdapat 7 cabang dan salah satunya kantor pusat. Kemudian BPR Raga Sakti, kantor pusat itu ada di Komplek Pertokohan Pondok Lestari dengan cabang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kurang lebih. Kemudian ada BPR SAS, BPR Chandra Muktiarta, BPR Karangwaru. Kemudian ada BPR Intan Kita, Pasar Boja, BPR Semaru, BPR Saudaraku. Nah, dari BPR sendiri ini tuh teman-teman usahakan bisa menghafal teman-teman tuh berada di BPR mana, karena kita tuh merge di sebuah daerah, jadi kita akan tahu jika kita ada di BPR Intan Kita, oh kacanya tuh yang mana mengganti, berarti itu ada di BPR Intan Kita kayak gitu. Kita harus bisa menghafal, seenggaknya paling enggak tuh teman-teman tuh bisa mengetahui jika kita teman-teman ada sebuah pelatihan, teman-teman akan mengetahui mereka tuh dari BPR mana aja, KC mana aja seperti itu. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari saya sendiri, Faustinus Christian, pamit undur diri. Oke, kita akan melihat video singkat kurang lebih 2 menitan. Ini tentang job desk atau tentang apa yang saya rasakan atau tentang yang saya alami selama di LVPM sendiri.
LPP Media Pratama yang bertempat pada Jalan Majapahit nomor 25, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada halaman depan terdapat lahan parkir motor serta parkir mobil. Pada lantai 2 terdapat ruangan LPP Media Pertama, kemudian ruangan komisaris serta auditor. Halo semuanya, saya Chris. Pada hari pertama saya dikenalkan tentang visi, misi, tujuan, dan nilai perusahaan yang ada di perusahaan BPR Bersaudara ini. Dengan dijelaskannya visi, misi, serta tujuan, diupayakan agar visi, misi yang terhadap pada diri saya selaras dengan apa yang ada di BPR Bersaudara ini, supaya agar saya bisa menerapkan visi, misi yang ada di perusahaan BPR Bersaudara ini, terutama di LPPM Media Pratama. Selanjutnya, saya sudah menjalankan dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, dan hari keempat. Yaitu pada hari pertama saya juga dikenalkan tentang siap BPR yang digunakan untuk mengulas atau mengulik tentang visi, misi, nilai, dan tujuan perusahaan agar melekat pada diri saya dan siap untuk menjadi BPR bersaudara di masa yang akan datang. Pada hari kedua, saya juga akan mengerjakan siap BPR yang dimana ditujukan untuk mengisi atau memahami tentang simulasi deposito, kemudian gimana cara public speaking yang baik dan pengerjaan ITES yang baik. Pada hari kedua juga saya juga diajarkan tentang gimana sistem kerja HR, gimana sistem cara screening CV HR. Pada hari ketiga saya juga sudah mulai menjalankan sendiri dan seringkali bertanya kepada mentor saya yaitu Katia, bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana cara memilah CV yang baik, seperti itu. Pada hari keempat saya juga dikenalkan lagi gimana caranya, yaitu tentang orientasi pada karyawan baru agar saya paham ketika nanti ada karyawan baru atau karyawan magang saya bisa menuntunnya, seperti itu. Pada kali ini saya berkesempatan untuk melakukan kunjungan pada tempat pelatihan yang akan diadakan selanjutnya oleh LPP Media Pratama. Saya juga diajak untuk memecahkan masalah yang ada di ruangan tersebut, apakah kekurangan dan kelebihan dari ruangan tersebut untuk acara pelatihan selanjutnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada minggu depan. LPP Media Pratama yang bertempat pada Jalan. Oke, terima kasih para hadirin yang sudah mendengar presentasi saya dan video singkat saya. Terima kasih, sampai jumpa.